Jadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, maaf, ini bukan menyebutkan aib dan ini tidak termasuk menyebutkan aib. Luqman itu orangnya bertubuh gempal, kemudian telapak kakinya lebar, rambutnya keriput, kemudian hidungnya pesek dan berbibir agak tebal, warna kulitnya betul-betul hitam. Itulah ciri khas fisik Luqman Al-Hakim. Urus badan, tapi urus pula hati seperti itu. Jika perlu lebih perhatian kepada hati, kalaupun tak lebih perhatian sama. Inilah yang diajar oleh Luqman Al-Hakim kepada kita semua. Ustaz, kalau seandainya hati kita nih ada penyakit utamanya Ustaz, apa tandanya Ustaz? Tandanya persis seperti badan sakit. Kalau badan sakit macam mana? Tak selera kita makan. Apa yang dimakan pahit aja rasanya. Tak ada yang enak. Cincang tak enak, rendang tak enak, sate tak enak, bakso soto miso tak enak. Tak tahu rasanya, pahit aja rasanya. Itu tandanya sakit badan kita. Begitu juga kalau hati kita berpenyakit. Baca Quran lain aja rasanya, tak kena rasanya. Pokoknya payah nak nyebutnya. Tadi Quran tertutup terbuka matanya, Quran terbuka tertutup matanya. Ini parah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersyukur kita kepadanya dengan cara meningkatkan amal ibadah dan meninggalkan semua larangannya. Dengan bersyukur semoga nikmat tetap terawat, terlebih-lebih diberikan oleh Allah tambahan, dan semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat serta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, pertemuan bulan yang lalu kita membahas kisah yang ada dalam surah Sabah, kisah tentang kemakmuran negeri Sabah, di mana ada dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, berbagai macam buah-buahan yang ada di kebun tersebut. Bukan sekadar subur, makmur, banyak buah-buahan, bahkan Allah beri gelar terhadap negeri Sabah itu dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pada subuh yang berlimpah barokah kali ini kita akan membahas pula, yaitu salah satu surah di dalam Mushaf Al-Quran, surah nomor urut ke-31 yang terdiri dari 34 ayat, yaitu surah Luqman. Mungkin dalam surah Luqman ini kisahnya tak panjang, tapi yang kita panjangkan nanti adalah hikmah dan ibrah yang ada di sebalik kisah tersebut.
Di dalam Al-Quran itu ada surah diambil dari nama manusia, mulai manusia paling saleh. Bahkan ada juga dalam Al-Quran itu satu surah diambil dari nama manusia, tapi manusia yang paling jahat. Ada dalam Al-Quran itu surah Muhammad, ini orang saleh, Nabi, Asyraful Anbiya wal Mursalin. Ada surah Ibrahim, ada surah Nuh, ada surah Hud, ada surah Ali Imran, ada surah Maryam. Ada juga dalam Al-Quran itu surah Al-Lahab, nama lainnya surah Al-Masad. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, dan ada juga dalam Al-Quran itu surah Luqman. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam kitab tentang kisah-kisah Al-Quran, Luqman ini orang soleh. Dia bukan seorang nabi. Yang mengatakan Luqman nabi itu hanya satu riwayat saja, yaitu riwayat dari Ikrimah. Tapi selain itu mengatakan Luqman adalah orang soleh, derajatnya di bawah kenabian, dan dia disebut dengan ahli hikmah. Apa itu ahli hikmah? Ada 3 hal seiring sejalan. Pertama, ilmu. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, perbuatan. Ada di Luqman ahli hikmah ini, ilmu, ucapan, perbuatannya seiring sejalan. Benar ilmunya, benar ucapannya, benar pula perbuatannya. Nah, kadang-kadang orang 3 ini tak sejalan. Ilmu insya Allah rata-rata benar semua, tapi ucapannya sering menyalah. Apa tentangan ucapan dengan ilmu? Kemudian ucapan menyanyah dan menyalah, akhlak atau perbuatannya pun salah. Nah, dia cuma punya ilmu benar saja, tapi cakapnya dan perbuatannya kadang-kadang bertolak belakang dengan ilmunya. Kalau Luqman ini ketiga-tiganya seiring dan sejalan. Dia rajin beribadah, dia sabar, meninggalkan perbuatan yang tak bermanfaat, dan banyak sifat-sifat mulia yang lainnya. Nah, jadi mayoritas menyebutkan Luqman ini orang saleh, bukan nabi, derajatnya di bawah nabi karena dia adalah ahli hikmah. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kata Ibnu Jarir, Luqman ini dari Ethiopia, Habasyah. Ada yang mengatakan Luqman ini dari pedalaman Mesir. Apakah dia dari Ethiopia, Habasyah, atau dari pedalaman Mesir? Yang jelas ini adalah sama-sama benua Afrika. Terbayang oleh kita, saudara-saudara kita yang di benua Afrika. Tentu kita orang Indonesia ini alhamdulillah jauh lebih gagah, lebih ganteng daripada mereka. Jadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, maaf, ini bukan menyebutkan aib, dan ini tidak termasuk menyebutkan aib. Luqman itu orangnya bertubuh gempal, kemudian telapak kakinya lebar, rambutnya keriput, kemudian hidungnya pesek, dan berbibir agak tebal, warna kulitnya betul-betul hitam. Itulah ciri khas fisik Luqman Al-Hakim.
muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Lalu ketika dia datang kepada Umar bin Khattab menanyakan tentang sesuatu, yaitu masalah dirinya, lalu apa kata Umar bin Khattab menasihati orang tersebut? Kau jangan bersedih, karena ada hamba Allah ini luar biasa keimanan dan ketakwaannya, sekalipun tampilannya mungkin tak diperhitungkan oleh orang. Siapa itu? Bilal bin Rabah, kemudian Luqman Al-Hakim ini. Kaum muslimin, kaum muslimat. Dan dia ini adalah mantan budak. Dan ketika dia menjadi budak, Luqman Al-Hakim ini dia bekerja sebagai tukang kayu. Bekerja sebagai tukang kayu. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Jadi pada suatu ketika saat dia masih jadi budak dan bekerja sebagai tukang kayu, apa kata majikannya kepada Luqman Al-Hakim? Luqman, tolong sembelih untukku seekor kambing. Setelah itu cari jeroan yang paling enak rasanya, berikan kepadaku. Akan aku masak, lalu akan aku makan. Oleh Luqman Al-Hakim diberikan kepada majikannya itu hati. Ada yang menyebutkan dia tambah lagi, yaitu lidah. Oleh majikannya dimasak, setelah itu dimakan, alhamdulillah rasanya enak. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, waktu berjalan terus, maka pada suatu ketika datang pula majikannya. Wahai Luqman, tolong sembelihkan lagi untukku seekor kambing. Cari jeroan yang tak enak, serahkan kepadaku. Oleh Luqman lagi-lagi dia ambil hati, lalu diserahkan kepada majikannya. Lalu apa kata majikannya? Luqman, yang ku minta yang tak enak rasanya. Hati ini enak karena waktu menyembelih kambing pertama kemarin, ini yang kau serahkan. Yang aku minta yang tak enak. Di sini nampak Luqman itu sebagai ahli hikmah. Salah satu ahli hikmah itu tadi apa? Bercakapnya luar biasa hebat. Tuan, hati ini bisa enak, bisa tak enak. Kalau enak hati, bagus hati, selamatlah kita dalam hidup. Tapi kalau hati ini tak enak, maka tak selamatlah kita di dalam hidup. Tapi hati yang dimaksud oleh Luqman di situ bukan hati kambing tadi sebenarnya, tapi hati yang ada pada diri manusia. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang kita baca pada mukadimah tadi. Allah ciptakan manusia dari jenis lelaki dan perempuan, kemudian bersuku, berbangsa, berbahasa yang berbeza-beza. Lalu siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, kata Nabi. Nabi menunjuk dadanya. Tapi kan bukan dada yang tampak. Lalu apa maksud Nabi itu? Yang tak tampak. Maksudnya adalah hati tadi. Maksudnya adalah hati. Jadi apa yang dikata Luqman seiring sejalan dengan yang dikatakan oleh Nabi. Jadi tak lebih mulia orang Arab, walaupun Al-Quran itu bahasa Arab bila dibandingkan orang Indonesia. Kalau dia tak bertakwa kepada Allah, dia tak mulia, walaupun dia keturunan Rasulullah.
siapa orang Arab keturunan Rasulullah yang Al-Quran pakai bahasa mereka, tapi mereka hina dina. Nah, tadi kita sebut Abu Lahab, termasuk Abu Thalib. Orang Arab, Al-Quran bahasa mereka, keturunan Nabi, tapi mulia mereka enggak. Karena yang mulia itu Al-Qaqub, yang paling bertakwa. Lalu kata Nabi, takwa itu di sini. Di sini yang kita maksud adalah hati. Nah, jemaah, hati yang dimaksud oleh Nabi itu bukan hati yang ada di dalam dada sebelah kiri. Karena hati yang ada dalam dada sebelah kiri itu kecil ke atas, besar ke bawah, seperti pohon cemara, seperti lambang love, itu hati jasmani. Kalau ada dokter sini tahu dia itu. Kalau hati itu dibelah, ada borongga-rongga di dalamnya, ada darah berwarna merah kehitam-hitaman. Bukan hati itu yang dimaksud, itu hati jasmani. Jadi hati yang dimaksud oleh Nabi ketika beliau menempuk dadanya, maksudnya adalah latifah ilahiyah. Apa itu latifah ilahiyah? Latifah ilahiyah adalah yang menunjuk kepada kelembutan, mempunyai sifat ketuhanan berkaitan dengan masalah keagamaan. Dialah yang diperintah dan dititah, dialah yang diberi pahala dan hukuman. Itulah hakikat kemanusiaan. Itulah yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita nak mengerti hikmah dari cerita singkat tadi. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tak melihat paras rupamu, tak juga melihat postur tubuhmu. Apa yang Allah lihat? Hatimu dan amalmu. Melihat dalam makna di sini menilai. Menilai yang saya maksud di sini yang diberi ganjaran. Jadi yang diberi ganjaran itu bukan badan. Yang diberi ganjaran itu hati. Yang diberi ganjaran itu hati, badan tidak. Nih, alhamdulillah saya tengok jemaah, walaupun ada yang sudah berusia lanjut masih gagah-gagah saya tengok. Alhamdulillah masih gagah-gagah. Tapi maaf, percuma jemaah gagah. Kegagahan jemaah tak dikasih pahala oleh Allah. Kegagahan jemaah tak diganjar oleh Allah dengan pahala, tak membuat beratnya timbangan kebaikan. Itu maksudnya. Sama dengan saya, kan lumayan ganteng saya. Percuma ya saya ganteng macam ini, percuma. Akan Allah beri pahala ganteng saya? Tidak. Nanti ditimbang di akhirat bertambah berat timbangan kebaikan saya? Tidak. Apa sebab? Allah tak tengok itu. Itulah Luqman. Maaf bahasa kasarnya, jelek Luqman itu, tapi ada namanya dalam Al-Quran. Bukan sekedar ada, fatwa-fatwa terhadap anaknya Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa sebab? Allah tak tengok postur tubuhnya, Allah tengok hati. Nah, ibu-ibu di belakang begitu juga. Walaupun dari jauh saya kan nengok ibu-ibu, alhamdulillah masih cantik semua. Tapi akan mendapatkan pahala ibu karena kecantikan ibu enggak. Yang membuat ibu dapat pahala cantiknya hati, cantiknya wajah enggak. Ya mohon maaf saya tersinggung, apalagi kalau ibu-ibu mengurus wajah itu krem malam
krim siang lain mereka. Biar glowing sedikit. Seglowing apapun ibu tidak mempercepat masuk surga. Mohon maaf. Kadang-kadang manusia ini terbalik. Semoga kita tak terbalik. Apa terbalik yang Ustaz maksud? Yang Allah nilai, yang Allah lihat, dia tak urus dengan sebaik-baiknya. Tapi yang tak Allah lihat, yang Allah tak nilai, itu kadang-kadang yang dia urus dengan sebaik-baiknya. Terbalik. Yang Allah tak nilai, itu yang diperhatikan. Yang Allah nilai, lalai dia memperhatikannya. Ada yang terbalik seperti itu. Semoga kita tak termasuk. Berarti tak boleh kita ngurus badan, Pak Ustaz. Tak boleh kita memperhatikan badan kita. Mesti diperhatikan, diurus sebaik-baiknya supaya sehat walafiat. Tapi jangan lupa mengurus hati. Seperti apa mengurus badan, seperti itu pula hendaknya kita mengurus hati. Kalau dapat, hati lebih kita urus daripada badan. Kalau pun tak lebih mengurus hati, minimal sama. Minimal sama. Jemaah, badan kita ini bertahan sampai kapan? Sampai dibungkus kain kafan. Kalau udah dibungkus kain kafan, kita berubah status jemaah mayat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bangkai. Bangkai. Begitu udah masuk kain kafan, tak laku lagi badan ini, tak laku lagi. Langsung jadi mayat. Saya ulangi, bahasa Indonesianya bangkai. Lalu dimasukkan dalam tanah hancur. Allah bangkitkan kita di akhirat. Saya mau tanya sama jemaah, ketika Allah bangkitkan kita nanti di akhirat, badan baru atau badan sekarang? Badan baru jemaah. Ketika Allah bangkitkan kita nanti di akhirat, badan baru, bukan badan sekarang. Badan sekarang kan dah jadi bangkai, dah hancur dah. Ustaz, kalau Ustaz bilang badan baru, ada hadisnya tak? Ada. Apa bunyi hadisnya? Yahsyurun nas ubatan uratan hurnan. Allah akan bangkitkan kita di akhirat nanti dalam keadaan maaf, tak berbusana selai benang pun dan tanpa dikhitan. Semua kita sudah berkhitan, tapi Allah bangkitkan di akhirat kita tanpa khitan. Berarti badan baru. Badan baru. Bahkan orang kafir itu nanti Allah masukkan ke neraka, satu batang gigi geraham mereka sebesar bukit Uhud. Coba tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, kayu bakarnya adalah batu-batu dan manusia. Baca terus ke bawah, orang kafir itu nanti dan orang-orang Islam tapi mengikut orang kafir itu Allah besarkan tubuh mereka dalam neraka. Satu batang gigi gaham mereka sebesar bukit Uhud. Karena kalau sebesar ini tidak semangat api neraka itu membakar, kecil cuma di dekat kerana hangus langsung. Dia semangat neraka itu membakar, Allah besarkan tubuh. Berarti kita Allah bangkitkan di akhirat tubuh baru, bukan tubuh sekarang. Nah sekarang saya tanya sama jemaah, Allah bangkitkan kita nanti di akhirat hati baru atau hati sekarang? Hati sekarang, bukan hati baru. Badan-badan baru, hati-hati sekarang. Apa dalilnya? Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun
salim. Tiba hari nanti harta dan anak tak berguna lagi. Yang berguna yang menghadap kepada Allah. Apa yang dia bawa? Hati yang selamat, qalbun salim. Badan-badan baru, hati-hati yang dulu. Hati yang dulu saya maksud hati yang di dunia, hati yang kita pakai sekarang. Jadi kalau begitu harusnya kita lebih perhatian kepada hati daripada kepada badan. Sebab badan tak diurus oleh Allah. Yang diurus oleh Allah hati kita. Itulah Luqman Al-Hakim. Tapi setuju jemaah atau tidak, ada apa-apa. Biasanya kita lebih mengurus badan ketika mengurus hati. Apa contoh? Badan kita ini belum sakit lagi, kita dah keluarkan duit untuk mengurusnya. Mohon maaf. Kadang-kadang hati ini dah berpenyakit, belum juga diurus-urus lagi. Badan masih sehat dah kita urus, hati sudah sakit belum juga diurus. Apa bukti? Ada tak jemaah yang ikut BPJS? Ada? Nah, sama dengan saya. Kita ikut BPJS tiap bulan bayar. Untuk apa itu? Untuk badan. Ada yang ikut kelas 1, ada yang ikut kelas 2, ada yang ikut kelas 3. Salah Ustaz? Tidak. Ada yang ikut asuransi kesehatan, macam-macam jenisnya. Masih sehat, kita dah urus badan. Bukti, bayar BPJS tiap bulan. Setelah 10 tahun bayar BPJS, tiba-tiba mati. Tak dapat menikmati BPJS. Mana jemaah mau? Sakit atau sehat? Rugi BPJS. Sedekah. Saya ulangi jemaah. Walaupun kita sudah bayar BPJS tiap bulan, ingin kita tetap sehat. Tetap ingin kita sehat. Cuma ada juga orang kesal ke BPJS, Ustaz. Kenapa? Udah 4 tahun bayar BPJS sakit saya. Jadi inginnya Bapak sakit, biarlah Ustaz, biar awak menikmati BPJS itu saja. Salah dia. Yang benar apa? Sehat. Jadi BPJS bayar sedekah. Ada yang check up sekali setahun, ada yang check up sekali 6 bulan, ada yang check up sekali 3 bulan demi badan, ada yang check up sekali sebulan. Itu semua demi badan sehat. Silakan, mantap. Karena kalau badan sehat, kerja semangat, kerja kuat, kerja nikmat. Nelayan bisa ke laut, pedagang bisa ke pasar, petani bisa ke sawah, ASN, TNI, Polri bisa ke kantor, ustaz bisa ceramah masjid satu ke masjid lain. Kenapa? Sehat. Dan badan kalau sehat, olahraga pun nikmat. Tenis meja, voli, futsal, badminton, macam-macam, golok, bersepeda, jaga kesehatan baik. Alhamdulillah, kalau badan ini sehat, tidur pun nikmat. Tak perlu ketemu bantal, tak perlu ketemu kasur, sedang duduk tidur. Usah tersinggung. Begitu kalau badan sehat, tak dapat bantal, tak apa. Tak ada kasur, tak masalah. Badan sehat, insya Allah bisa. Sehat. Kalau badan sehat Bapak Ibu jemaah, makan nikmat. Rendang, tunjang, cincang, segala yang dipanggang, alhamdulillah enak semua.
Tapi coba kalau badan sudah sakit, yang terjadi sebaliknya. Olahraga yang menyehatkan tak bisa kita lagi. Apa sebab? Sakit. Macam mana nak main futsal, macam mana nak main badminton, sakit. Dan badan kalau sakit, ustaz tak bisa pergi ceramah lagi. Apa sebab? Sakit. Nelayan tak ke laut lagi, pedagang tak ke pasar lagi, kemudian petani tak ke kebun lagi. Apa sebab? Sakit. Dan kalau badan sudah sakit, seempuk apapun alas tidur, secantik apapun kamar, nak menemukan kelopak mata atas dengan bawah itu susah. Dan kalau badan sudah sakit, selera makan nendang, cincang nendang, rendang nendang, tujang ditendang ya. Nah, jemaah, kalau badan sehat, kita sudah keluarkan duit, apalagi kalau sakit. Sakitlah kita ya, tak? Pergi berobat ke rumah sakit. Pergi pagi pulang petang demi ngurus badan. Ngambil nomor, antri, mendaftar, antri, bertemu dokter, antri, kemudian sudah bertemu dokter diperiksa. Alhamdulillah, karena penyakitnya ringan, boleh balik, tapi ambil obat dulu di apotek, antri. Pagi-pagi pulang. Pernah tak kita untuk mengobat hati, untuk mengurus hati, masuk masjid pagi pulang maghrib? Oh tuh payah tuh Ustaz. Kok payah? Ngurus badan kok bisa? Jauh lagi tempatnya, ngantri lagi. Tapi mengapa giliran mengurus hati kita tak bisa masuk masjid pagi pulang isya umpamanya? Untuk ngurus badan kok bisa? Makanya saya berani katakan, kadang-kadang kita lebih mengurus badan kita daripada mengurus hati kita. Sampai-sampai badan masih sehat sudah kita urus, hati sudah sakit belum diurus-urus. Jemaah, itu kalau sakit ringan pergi pagi pulang petang. Kalau sakit berat begitu pergi tak pulang-pulang. Kadang seminggu baru pulang, kadang sebulan pulang, kadang tidak pulang. Ini sakit berat tidak mahal. Begitu sakit itu langsung dibawa itu. Tiba-tiba umpamanya tumbang, entah jantung, entah apa. Mana pernah? Biarkan aja lah, tak ada, langsung dibawa. Andai seperti itu kita mengurus hati kita, Allahu Akbar, qalbun salim kita jemaah. Begitu sakit bawa ke rumah sakit. Tapi saya bilang tadi tak salah ini, mesti seperti itu. Ngambil nomor antrian, antri, mendaftar, antri, menunggu dokter, antri. Setelah itu tiba giliran masuk kita ke ruang dokter, didiagnosa lah kita. Bertanya dokter, apa sakit pak? Bayang-bayang 5 orang pak dokter. Bayang-bayang, ya. Bayang-bayangnya 3 atau 2? 3 pak dokter. Lelaki perempuan, apa poligami itu? Dokter tuh pandai gula, dia berkelakar. Saya serius dokter. Pokoknya bayang-bayang pandangan saya tuh, kepala saya ini lain rasanya mau pecah. Diperiksa oleh dokter, ternyata penyakitnya komplikasi. Ini contoh nih komplikasi. Lalu dirawat. Apa? Kita tuh kadang paling taat sama dokter itu. Kadang-kadang kita lebih taat ke dokter tuh dibandingkan kepada Allah. Saya berani katakan seperti itu. Apa bukti? Setelah diperiksa, Bapak komplikasi pak, saya tusuk tangan Bapak ya pak, tusuklah pak dokter. Maksudnya apa? Pasang daun infus, 3 tangan kanan, 3 tangan kiri. Tidak pernah kita melawan.
karena penyakit kita parah. Bapak dioperasi ya Pak, dibelah lah Pak dokter. Mana pernah kita melawan? Bahkan dokter bilang bapak ini diabetes Pak, luka bapak ini tak bisa sembuh kecuali dikerat kaki bapak. Kerat ya Pak, kerat lah Pak dokter. Bapak ibu jemaah, dokter suruh kerat, kerat. Dokter suruh tusuk, tusuk. Dokter suruh belah, belah. Mana pernah kita melawan dokter? Seandainya kita taat kepada Allah seperti taat kepada dokter, sehat hati kita jemaah. Tapi kita kadang-kadang terbalik. Allah nak obat hati, paling sering kita lawan. Dokter mengobat badan, kita ikut. Jemaah, ada yang dikerat, ada yang dibelah, ada yang dikemo, ada yang ditusuk. Singkat cerita, tak sehat. Maaf, maaf, maaf. Kalau ada Pak dokter sini, bahkan salah diagnosa, bertambah parah. Pertanyaan, bayar nggak? Kok bayar? Masa bayar? Bayar ya Pak? Nah begitu taatnya kita. Tak sehat pun bayar. Salah diagnosanya bayar. Apalagi sehat. Tak sehat aja bayar, apalagi sehat. Sekarang saya tanya sama jemaah, kalau mati bayar? Mati bayar juga. Allahu Akbar. Begitulah kita mengurus badan. Andai kita urus hati seperti itu, Allahu Akbar. Memang kita tidak akan jadi Luqman. Moga-moga nanti bertemu Luqman dalam surga. Andai seperti itu kita mengurus hati kita, dahsyat. Jemaah, sakit tetap bayar, sehat apatah lagi. Bahkan jemaah mati pun bayar. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian maaf ini ditulis kwitansi. Tertulis di situ umpamanya 30 juta. Pernah enggak kita seperti ini? Mahal. Mahalnya. Segan kita ngomong seperti itu. Apalagi Pak dokter, ini betul nih. Tak 3 juta nih dong. Mana dokter tambah 01. Nanya kayak gitu aja segan kita rasanya. Apalagi nawarnya. Akhirnya jemaah kita teleponlah anak kita. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ya. Ini ayah nak balik dari rumah sakit. Udah sehat ayah ya? Belum sehat betul lagi nak. Tapi dah boleh balik dah. Ambil ATM ayah dalam dompet, dompet ayah dalam lemari. Pergi ke ATM, ini nomornya. Ambil nanti ya 30 juta. Anak cari dompet dalam lemari, dia ambil ATM. Pergi anak ke ATM. Sampai ke ATM, minta maaf ATM. ATM itu minta maaf. Apa kata ATM itu? Maaf Pak, dah habis gitu ya. Saldo bapak minus gitu ya. Berani gak kita berutang sama dokter? Nggak berani. Nggak berani kita berutang. Tapi kita telepon anak kita lagi, minta maaf ATM itu nak. Iyo ya. BPKB mobil ayah ambil nak. Antar ke Pegadaian sekarang. Kalau tak dapat BPKB ayah, sertifikat tanah rumah kita. Apa maksud saya? Demi ibadat, kadang-kadang berjual motor. Demi ibadat, berjual kebun. Demi ibadat, berjual rumah. Padahal badan cuma sampai di dalam kain kafan. Begitu dibungkus jadi bangkai. Di akhirat badan yang baru. Hati ketika dibangkitkan di akhirat, hati yang lama. Urus badan, tapi urus pula hati seperti itu. Jika perlu lebih perhatian kepada hati, kalaupun tak lebih perhatian sama.
Inilah yang diajar oleh Luqman Al-Hakim kepada kita semua. Ustaz, kalau seandainya hati kita nih ada penyakit utamanya Ustaz, apa tandanya Ustaz? Tandanya persis seperti badan sakit. Kalau badan sakit macam mana? Tak selera kita makan. Apa yang dimakan pahit aja rasa. Tak ada yang enak. Cincang tak enak, rendang tak enak, sate tak enak, bakso soto miso tak enak. Tak tahu rasanya, pahit aja rasanya. Itu tandanya sakit badan kita. Begitu juga kalau hati kita berpenyakit. Baca Quran, lain aja rasanya. Tak kena rasanya. Pokoknya payah aja pokoknya. Tadi Quran tertutup, terbuka matanya. Quran terbuka, tertutup matanya. Ini parah. Waktu Quran tertutup, lincah. Ada buka Quran. Entah mengapa tiba-tiba lemah. Sakit nih. Apa tandanya lagi Pak Ustaz? Kalau hati kita berpenyakit Pak Ustaz, kalau hati penyakit apa tandanya? Kaum muslimin, zikir tuh hambar aja rasanya. Seperti hambarnya makanan kalau badan sakit. Hambar aja rasanya. Nendang rasanya, tak masuk ke hati itu. Buat-buatnya, lakukan. Tapi tak bisa kita memberi judulnya. Tak enak rasanya. Maaf, ini tandanya ada gejala. Begitu juga kaum muslimin, maaf, kalau salat lain rasanya. Tapi kalau hati itu sehat, seperti sehatnya badan, apa makanan nikmat, baca Quran nikmat betul, berzikir nikmat betul, salat nikmat betul. Tapi jemaah, kalau saya terawak pakai ilmu saya, ini insya Allah sehat-sehat semua hati. Ustaz kok tahu? Di mana saya sholat? Itu jarang zikir setelah sholatnya sepanjang zikir yang ada di Masjid Al-Furqan. Ada masjid, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma inni ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya tanya selama, kenapa tak panjang? Tak marah Ustaz. Kena pecat jadi imam, disuruh pindah dari sini. Awak kalau pun tak akan bisa zikir pagi, zikir petang, zikir sudah sholat. Di sini saya tengok la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang 10 kali di Al-Qur'an ijma. Ada tempat yang tak dipakai sama sekali. Masya Allah. Semoga zikir setelah sholat itu belum cukup bagi kita, ditambah juga zikir pagi, zikir petang. Apalagi tanda yang Ustaz, Masya Allah, saya dapat info di sini dengan Ustaz Khairul Jamal, kalau belajar tafsir dari asar sampai maghrib sambung ke isya. Luar biasa. Dan sebanyak ini tempat saya ceramah, yang banyak pendengarnya Al-Furqan. Karena memang purnasnya besar belah. Yang udah pensiun banyak belah. Tapi ada juga tempat lain besar purnasnya, udah pensiun tetap tak ada jemaah. Makanya saya terawang pakai ilmu yang saya mampu. Insya Allah tanda-tanda hati sehat ada di jemaah Al-Furqan. Tapi walaupun sehat tetap berbenah. Apa sebab? Tak ada manusia yang lebih sehat hatinya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan memang dibelah dada Nabi itu. Latifah ilahiyah tadi memang dicuci seperti hati jasmani. 2 kali pula lagi. Namun Nabi Muhammad itu tetap merawat hatinya.
Tapi kalau ada tanda-tanda tadi saya bilang itu ada gejala kita punya penyakit hati. Ya penyakit hatinya apa contohnya Ustaz? Oh banyak doa. Semoga yang saya sebut ini tak ada sama kita. Cuma saya khawatir setiap saya sebut ada semua. Apa tuh Ustaz? Iri, dengki, salah orang dikoreksi, salah sendiri dikoleksi, ria, suka berbuat dosa. Setelah berbuat dosa tak pula merasa takut, aman terhadap siksaan Allah. Apalagi Pak Ustaz, buruknya lisan. Apalagi Pak Ustaz, syirik. Apalagi Pak Ustaz, riba, namimah, fitnah. Macam-macam semua Pak Ustaz. Ada. Sama saya pun ada. Cuma kalau dapat usah parah betul. Ibarat badan cuma imus-imus sedikit ya. Yang saya sebut tadi ada semuanya. Katakan ada semuanya. Siapa kita? Kita bukan orang bersih seperti Nabi. Cuma usah parah betul. Ibarat sakit badan, imus-imus sedikit aja lah. Yang awal takut stadium 4 semua. Iri stadium 4, dengki stadium 4, caci stadium 4, riba stadium 4, fitnah stadium 4. Bahaya weh. Ada semua, ada. Kita bukan Nabi Muhammad. Tapi kaum muslimin usah parah betul. Caranya macam mana? Satu, banyak-banyak berdoa. Kita kan bisa berdoa minta sehat badan. Tak mungkin tak bisa berdoa minta sehat hati. Sehatkan badanku ya Allah. Udah 3 tahun benjolan ini ya Allah, tak mengecil-mengecil ya Allah. Ini contohnya. Sehatkan perutku ya Allah, 3 tahun ini tak enak rasanya. Begitu juga minta sehat hati. Allah tahu, tapi sebutkan satu-satu. Kenapa Ustaz suruh sebut satu-satu? Biar masuk ke hati kita. Nih hambamu yang punya penyakit hati datang ya Allah. Walaupun penyakit hatiku banyak, mungkin kau benci kepadaku, maka hari ini aku ingin kau menyayangiku. Sehatkan dengkiku, sehatkan riaku, sehatkan ribaku, sehatkan namimahku. Sebut satu-satu biar terasa. Sebutkan semuanya. Kalau Nabi mengajarkan kita doa seperti ini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kebersihan hati kepadaku. Bersihkan hatiku. Engkau paling hebat membersihkan hati. Engkau penjaga dan pelindung hati. Kata siapa itu? Kata yang paling bersih hatinya. Siapa namanya? Muhammad SAW. Kapan itu dia baca? Tiap pagi, tiap petang, tiap malam nak tidur. Maka kita seperti itu juga. Minta sehat badan silakan, tapi minta sehat hati lebih penting. Kenapa kita minta Allah? Hati kita berada di dalam genggaman dan jari jemari Allah. Kita ingin Allah memenggangnya, tak pernah melepaskannya. Kalau dilepaskan oleh Allah, bahaya kita. Makanya ada doa lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Ya Allah, yang bolak-balik hati, pegang hatiku, tetapkan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Setelah kau beri petunjuk hatiku, jangan kau lencengkan lagi ya Allah. Minta terus. Dokter tak bisa menyembuhkan latifah ilahiyah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Supaya Allah sembuhkan, nampakkan betul kita ingin sehat hati itu. Berdoa sebanyak-banyak. Saya yakin kita bisa. Yang kedua, bagaimana cara merawatnya? Jemaah, saya tambah sikit lagi. Tak dapat tidak, kita mesti rajin bangun malam. Nah, cuma ini agak tinggi dosisnya sedikit. Biasanya kalau tinggi dosisnya agak pahit sedikit. Kan gitu. Kalau tadi cuma angkat tangan, sampaikan ke Allah. Kalau ini bangun tengah malam, bangun ujung malam. Berapa malam? Sampai malam terakhir kita hidup di bumi Allah ini.
Saya yakin kita bisa. Meninggalkan tempat tidur di rumah kita menuju tempat tidur rumah sakit kita bisa. Masa meninggalkan tempat tidur menuju sejadah kita tak bisa? Berapa orang kita sekamar di rumah sakit? Kadang 4, kadang 2. Mahal pula bayarannya. Bisa kita. Maka saya yakin kita bisa meninggalkan tempat tidur kita, membentang sajadah di sampingnya. Saya yakin kita lebih bisa. Bukankah kita sudah pergi ke Singapura berobat? Bukankah kita sudah pergi ke Kuala Lumpur berobat? Bukankah kita sudah antri tadi? Bukankah cakap dokter kita ikut belah-belah, tusuk-tusuk, kerat-kerat? Itu semua bisa dilakukan oleh orang sakit. Masa meninggalkan tempat tidur kita tak bisa? Tapi Ustaz tengah malam ya maaf, di ujung malam. Tengah malam itu jam berapa Ustaz? Jam 1, jam 2. Ustaz terlalu cepat betul. Karena kalau 1 atau jam 2 nanti bangun kita tahajud 8, tambah witir 3, 11, sempat pula baca Quran, badan capek, kantuk pun menyerang, waktu subuh masih lama, datang setan. Pak, lampu subuh lagi, baring-baringlah dulu. Tapi usah pakai bantal nanti tertidur. Pandai dia Pak. Pandai pula dia triknya, usah pakai bantal Pak katanya. Samping sajadah aja, nunggu subuh. Akhirnya jemaah kita ikutilah. Kata kita itu kata hati, rupanya kata setan. Begitu tidur, belum bangun. Belum bangun, sholat sunat syuruh. Tahajud 8, witir 3, 11, Al-Quran berlebar-lebar, tapi subuh tinggal. Nonsen jemaah. Zero. Sok ya Pak. Awak rencana nak ngobat hati makin sakit. Maka jangan jam 2 bangun, apalagi jam 1. Jam berapa Pak Ustaz? Jam 4. Jam 4 jemaah. Karena begitu kita bangun jam 4, tahajud 8, tambah witir 3, 11, itu bisnisnya insyaallah pas azan subuh. Insya Allah bisnisnya pas azan subuh. Mungkin masih sempat pula kita baca Quran 2 lembar bersama maknanya. Saat itu tumpahkan air mata kita yang sekarang udah lama tersimpan, belum juga menetes-menetes lagi. Sampai berhasil menangis. Tak bisa malam pertama, malam kedua. Tak bisa malam kedua. Untung-untung kaum muslimin pas malam terakhir kita hidup, dia berhasil menetes. Walaupun mungkin setengah tetes, walaupun tak sampai setengah tetes, cuma 1/4 tetes, walaupun tak sampai 1/4 tetes, cuma berkaca-kaca saja mata kita. Tapi serius karena menangis sebab takut ke Allah, Allah padamkan api neraka. Tak sempat menetes, berkaca-kaca saja, cuma Allah padamkan api neraka. Apa dalilnya? Ainani la tamassahu. 2 mata yang tak disentuh oleh api neraka. Mata siapa? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena hatinya takut kepada Allah. Ciri hati sehat yang dominan adalah rasa takut. Menangis kita tidak banyak, cuma berkaca-kaca udah cukup untuk memadamkan api neraka. Tapi kalau di neraka kita menangis, banjir neraka karena air mata kita, tambah besar api. Macam minyak tanah, air mata kita di neraka. Makin banyak, makin besar dia. Kaum muslimin, kita bangun setiap penghujung malam. Setiap penghujung malam. Saya yakin kita bisa. Badan aja sakit-sakit, kita tetap pergi berobat. Pakai tongkat kita pergi, payah naik mobil, susah turun mobil, dipapah teranjak, bahkan sampai kita ke Malaysia berobat. Saya yakin meninggalkan tempat tidur kita bisa. Semoga pas akhir hayat kita nanti panggilan malaikat kepada kita seperti ini. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa rahmatih. Semoga begini panggilan malaikat kepada kita. Apa artinya?
hai si pemilik hati yang bersih, wahai jiwa yang suci, keluarlah. Kemana? Menuju kepada ampunan Tuhanmu dan kasih sayangnya. Semoga begitu nanti malaikat mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dan kita berharap semoga malaikat yang Allah utus mencabut nyawa kita bukan seperti dia berkata, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai hati yang jorok, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sahati minallahi wa ghadabi, menuju kepada Allah karena murka dan marahnya. Kalau ya ayyatuhan nafsul thayyibah, muaranya surga. Tapi kalau nanti ya ayyatuhan nafsul khabisah, maka pelabuhannya adalah neraka dan segala siksa yang ada di dalamnya. Jemaah, Luqman dalam urusan badan jauh daripada kita. Tak ada nilai, tapi apa yang bernilai? Hatinya. Sehingga Allah abadikan cakapnya di dalam Al-Quran. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Itulah kaum muslimin kaum muslimat hikmah dari cerita singkat tentang Luqman. Moga-moga menjadi pelajaran buat kita di dalam menjalankan kehidupan. Dan ketika kehidupan ini berakhir, semoga kita menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.